Yo, kembali lagi di Berita Gulat by MIF Wrestling. Jadi, seperti biasa, ada 3 berita yang akan saya bawakan di hari ini. Tapi sebelum masuk ke beritanya, ada 2 klarifikasi yang akan saya berikan. Yang pertama, kenapa sih saya recordnya di sini? Karena di atas lagi rame. Jadi di atas nggak memungkinkan lah kalau saya record video gitu. Tapi sih sekali-kali saya bakal record di atas, kadang di bawah. Ya seperti biasa sih. Jadi ya kadang ini aja sih TikTok gitu. Cuman kalau kata teman-teman enaknya di mana? Mending di atas atau di bawah? Silakan tulis di komen ya, karena hidup itu kadang di atas kadang di bawah ya, sesuai peribahasa. Terus yang kedua, nggak ada dulu subtitle buat hari ini. Kenapa? Karena ini sebenarnya saya tuh dari record dari jam 2 itu udah berapa kali ya, ada 5 kali record, itu semuanya hancur. Gak tahu kenapa, tapi bukan gara-gara recording device-nya. Ini saya pakai tablet ya, si recordingnya itu bukan gara-gara tabletnya ternyata. Setelah saya cari, ternyata lingkungan sayanya yang kocak. Berapa kali tadi ada kehalang sama inilah, kehalang sama itulah, mau recording ternyata kehalang sama tukang cuanki lah. Jadi nggak kondusif gitu. Saya tadi recordingnya berapa kali dan ya nggak sempat juga buat masukin subtitle kayaknya. Kecuali kalau memang videonya saya delay ke jam 9 gitu. Tapi kan nggak mungkin kan kalau jam 9. Paling mentok jam 8 dan itu juga kayaknya mepet gitu. Kalau misalkan saya tetap edit buat di-upload jam 8. Jadi ya udahlah. Saya bikin videonya seadanya aja dulu ya. Tapi sih harusnya teman-teman konteksnya sudah bisa nangkep gitu nanti kalau misalkan saya sudah sampaikan beritanya. Oke, kita masuk ke berita yang pertama. Jadi kita bicara soal Drew McIntyre. Jadi kalau teman-teman lihat di beberapa minggu ini, Drew McIntyre kayak yang jahat banget komennya ya. Si Empang dikata-katain, Seth Rollins dikata-katain, LA Knight juga dikata-katain. Tapi kita semua harus tahu teman-teman, bahwa apa yang dilakukan oleh Drew McIntyre saat ini itu adalah bagian dari karakter dia, bagian dari gimmick dia. Jadi nggak usah ditanggapi serius lah. Ini tuh bahkan Drew McIntyre klarifikasi sendiri gitu di medsosnya dia. Nggak di medsos dia sih, kalau medsos dia itu kan tempat ngata-ngatainnya ya. Jadi di satu talkshow gitu dia klarifikasi kalau semua yang dilakukan dia itu adalah bercandaan, ya bagian dari karakter aja gitu. Bahkan nih, waktu segmennya di Raw setelah Royal Rumble itu yang sama si Empang itu, yang endingnya Drew McIntyre itu ngajar si Empang. Nah itu kan ternyata katanya si Drew itu adalah segmen yang spontan, meskipun bukan uhui ya, tapi dia spontan gitu. Karena apa yang dia katain tuh ya udah yang di pikirannya dia sekarang apa, ya udah dia keluarin aja di situ kayak gitu. Makanya sih kayak lucu-lucu aja gitu. Tapi sih Drew McIntyre sih kayak masih berteman-teman aja gitu sama teman-teman yang dikata-katain, ya bagian dari karakter aja sih. Jadi nggak usah ditanggapi terlalu serius lah. Ya ini sih buat penonton yang masih awam gitu kasihannya. Tapi kalau buat yang penonton yang sudah paham sih harusnya nggak terpengaruh lah. Kita masuk ke berita kedua. Berita kedua adalah tentang Brock Lesnar. Kita semua tahu ya Brock Lesnar itu kemarin sempat kena kasus pelecehan seksual, di mana katanya Brock Lesnar ini kedapetan mintain. Saya nggak tahu ya. Jadi gini, saya tuh kemarin bacanya tuh katanya Brock Lesnar kepleset. Jadi kayak biar digoda gitu. Jadi Brock Lesnar digoda, bukan Brock Lesnar yang minta, tapi katanya Brock Lesnar yang minta. Jadi minta dalam hari ini dikirimin, entah diminta atau tidak gitu. Jadi dikirimin foto pub itulah. Ya teman-teman udah tahu lah pub yang mana gitu. Jadi nggak usah dibahas. Pub yang itu sama Vince McMahon gitu. Jadi Vince McMahon ini minta sama Daniel Grant yang korbannya itu. Nah, kemudian Daniel Grant harus pub itu nanti dikirimin gitu, dikirimin ke Brock Lesnar. Nah, saya nggak tahu di sini apakah Brock Lesnar tuh yang minta atau Brock Lesnar yang maksud Brock Lesnar yang minta atau memang Vince McMahon yang minta terus buat dikirimin ke Brock Lesnar. Itu sebenarnya yang masih saya bingung. Karena simpang siur juga ini sumbernya. Dari yang saya baca kayak gini, tapi dibaca yang lain kayak gitu. Jadi ya anggap sajalah Brock Lesnar ada keterlibatan dengan hal itu. Meskipun kita nggak tahu dia itu dikirimin atau enggak gitu ya. Meskipun nggak tahu dia yang minta atau enggak ya, itu ya. Kita sepakati itu dulu. Nah, sekarang sih kita pertanyaannya adalah apakah histori Brock Lesnar, apakah sejarahnya Brock Lesnar itu akan dihapuskan dari WWE? Gak tahu ya, tapi sih sejauh ini belum ada tanda-tanda Brock Lesnar akan dihapus sejarahnya. Tapi sih yang bisa kita lihat adalah
tidak ada arsip terbaru tentang Brock Lesnar gitu. Kecuali yang memang Brock Lesnar tuh perannya minor di situ, yang nggak terlalu berperan banyak lah di situ. Salah satunya itu kayak showcase pertandingan terbaiknya Cody sejak dia return, itu kan nggak ada Brock Lesnar di situ. Ada sih satu gitu, cuman itu juga Royal Rumble kan, dan Royal Rumble juga Brock Lesnar kayaknya nggak terlalu kelihatan di situ, jadi ya let it go aja gitu, kayak gitulah ya kesannya tuh. Cuman yang bisa kita lihat adalah si Brock Lesnar ini udah mulai nggak ada lagi di arsip-arsip terbaru WWE, jadi kayak nggak diupdate aja. Sehingga ini menimbulkan pertanyaan, apakah Brock Lesnar ini statusnya akan terus bersama WWE atau enggak? Kemungkinannya sih enggak. Karena apa? Emang Brock Lesnar sendiri sudah tidak dibawa, bahkan yang kemarin itu ya kayak WWE 2K24 itu ada beberapa showcase-nya Brock Lesnar. Ada Brock Lesnar di situ lagi. Itu Brock Lesnar-nya nggak ada, dihapus. Tapi emang di cover doang. Kalau diisi masih ada sih. Kayak pertandingan Break the Streak-nya Undertaker itu masih ada, salah satunya ya. Atau yang lawan Roman Reigns itu masih ada di situ juga. Nah, cuman memang yang lain nggak tahu kenapa nih, kalau yang Brock Lesnar tuh kayak di cover tuh udah dihilangin, jadi kayak ya udahlah biar lewat aja. Kayaknya sih emang bakal dihilangin dalam waktu dekat ya. Jadi kayak cuman memang dihilangkannya bukan bener-bener dihapus sejarahnya, tapi lebih ke dianggap gak ada aja gitu. Kayak ya udah ini update-nya udah selesai sampai situ. Kayak kalau misalkan kita lagi update security mah mentok udah nggak ada update lagi, udah segitu. Nah, kayak gitu kayaknya. Karena kan kemarin juga kita lihat ya, si merchandise-nya Brock Lesnar itu dicuci gudang, dijual-jualin, diskonnya tuh bermacam-macam, ada yang 15, 20, 30. Tapi kalau misalnya ada yang bilang 99% itu bohong ya, karena saya cek gak ada. Tapi memang semua merchandise Brock Lesnar itu didiskon gede-gedean itu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang ini Brock Lesnar diskon merchandise-nya 99%, itu pasti sehari diborong Pak, langsung habis. Percaya sama saya. Tapi sih ternyata enggak kan, gitu. Makanya ini sih yang bisa kita klarifikasi kayak gitu ya. Cuman apakah Brock Lesnar bakal balik lagi ke WWE, ini masih jadi pertanyaan. Seenggaknya kita tunggu sampai setelah WrestleMania ya. Karena memang sekarang lagi ada perombakan di boardnya TKO. Itu juga nanti akan masuk ke pembahasan saya di episode pertama in depth. Nanti kita tunggu aja ya. Kemungkinan saya rilis minggu ini atau minggu depan. Yang jelas bukan di hari Senin atau Kamis ya. Itu aja sih. Kita masuk ke berita terakhir. Nah, berita terakhir ini cukup panjang kita pembahasannya. Makanya dua pertama saya bahas di awal karena pendek. Di yang akhir ini cukup padat dan panjang. Yaitu apa? Yaitu ada beberapa pegulat yang kabarnya loh ya. Kabarnya itu sebel sama Tony Khan gara-gara ya kebijakan dia yang sekarang itu konyol. Ngerugiin mereka gitu ya. Ada yang sampai protes segala macam ya, itulah. Katanya sih gini. Kita semua tahu kan AEW itu dia dalam menjalankan bisnisnya selama beberapa tahun ini itu dia kerjasama sama beberapa perusahaan lainnya. Kayak yang pertama itu saya lupa yang di Cina itu apa namanya ya. Saya lupa tuh ya, ada Shima yang gitu-gitu tuh. Yang di Cina itu. Kemudian di Amerika ada Impact, kemudian ada AAA di Meksiko, kemudian juga sama New Japan dan juga Pro Wrestling Noah. Itu mereka kerjasama semua Pak di situ. AEW ya. Entah AEW yang ngirimin pegulatnya ke sana atau sebaliknya gitu ya. Dan yang terbaru AEW itu kerjasama dengan Consejo Mundial de Lucha Libre atau kita singkat saja sebagai CMLL. AEW itu kerjasama dengan CMLL dan mendatangkan beberapa pegulat CMLL ke AEW. Kita nggak usah sebut namanya karena kepanjangan, banyak juga yang dikirimin memang kebetulan. Tapi di sini yang akan kita bahas permasalahannya adalah kedatangannya pegulat CMLL ke AEW ini katanya membawa petaka buat beberapa pegulat. Salah satu contohnya adalah Penta El Zero Miedo atau Pentagon Junior atau kita sebutnya siapa ya? Kepanjangan kayaknya kalau misalkan nyebut nama-nama itu. Ya kita sebutnya Pentagon Junior ya. Pentagon lah ya. Jadi si Pentagon ini dia kan awalnya itu kontrak sama AAA. Dia
inilah dia tuh kayak ya bagian dari kerjasama lah. Jadi talent dari AAA yang dikirimin ke AEW itu adalah si Pentagon Junior sama Ray Phoenix, itu salah satunya. Kemudian kontraknya di AAA habis, dibawa sama AEW. Jadi kontraknya diambil sama AEW gitu. Udah kan mereka udah kontrak, udah kerja seperti biasa. Nah, kedatangan si MLL ini katanya ada sebuah klausul yang membuat mereka tidak bisa tampil. Itu apa? Semua pegulat Meksiko atau semua pegulat yang terlibat kerjasama dengan AAA itu nantinya tidak boleh tampil di AEW selama si pegulat CMLL itu masuk gitu. Selama si pegulat CMLL itu masih tanding secara aktif di AEW. Kayak contohnya kayak Hesicero, kayak Esfinge, Star Junior, Volador Junior, dan lain sebagainya. Kalau misalkan mereka ada, ya semua pegulat yang ada afiliasi dengan CMLL itu ada, maka pegulatnya AEW, pegulat Meksiko ya, apapun itu mau AEW atau mungkin luar itu nggak bisa tampil. Katanya sih kayak gitu ya. Terus juga permasalahan baru itu muncul ketika katanya si Pentagon ini dia dipanggil ya, dikasih tahu lah kayak sama Booker itu, kamu ada match di tanggal segini, kamu datang ya gitu. Datang, katanya dia sudah datang dipersiapkan untuk lawan Commander. Kalian tahu lah Commander siapa? Dipersiapkan untuk lawan Commander, tapi katanya gara-gara si MLL ini, jadi dia gak boleh tampil di situ. Katanya sih kayak gitu. Cuman memang setelah diklarifikasi, katanya yang bermasalah tuh di Pentagonnya, karena dia ada masalah visa, sehingga dia harus selesaikan dulu masalah visanya, sehingga dia tidak bisa langsung terbang ke Amerika. Itu katanya sih gitu masalahnya. Cuman sih sampai sekarang yang ini masih diklarifikasi ya lebih lanjut. Cuman memang ada sebuah keributan nih di kalangan fans itu. Jadi kayak ini AEW kayak gini tuh lama-lama malah jadi backfire ke mereka sendiri. Jadi ada beberapa komentar yang saya baca gitu ya kayak gitu. Ya kalau kata saya sih lebih ke AEW ini lebih harus memperjelas lagi ya arah si kerjasamanya. Karena saya tidak mempermasalahkan kerjasamanya AEW loh. Ini malah bagus. Cuman memang harus diperjelas nih terms-nya seperti apa, kebijakannya seperti apa, itu lebih harus diatur lagi. Karena memang kalau misalkan tidak diatur seperti ini, nanti lama-lama ada bookingan yang mau dijalankan nanti bentrok, nanti kacau. Karena apa? Karena kebentur sama regulasi. Sehingga nanti ada kebanyakan perubahan yang secara drastis dan tidak disertai dengan menangani resikonya, itu nanti bakal jelek juga ke hasil pertandingannya. Terlepas memang ketika eksekusi di hari H bagus gitu, karena ini adalah PR besarnya AEW kalau kata saya, yaitu di masalah booking. Di bookingannya ini AEW masih cukup kacau karena hanya beberapa match saja yang full dengan storyline. Sisanya itu ya dream match yang random bullshit, let's go yang gitu-gitulah ya. Itu sih agak beresiko buat saya ke depannya. Mungkin buat hari ini, buat 1 tahun, 2 tahun itu gak ada masalah. Tapi dengan approach-nya AEW yang sekarang, hal yang pertama harus dibenahi itu adalah bookingnya dulu. Kalau bookingnya sudah benar, ke depannya juga mungkin bisa lebih bagus lagi. Gitu loh. Ini semua yang harus diatur oleh AEW. Mudah-mudahan sih Tony Khan punya kejelasan atas hal ini. Cuman memang ya namanya juga AEW adalah company private. Company private itu ya tuntutannya cuman apa? Tuntutannya cuman yang punya uang. Jadi kalau misalkan yang punya uang maunya begini ya bakal begini terus gitu loh. Jadi kita juga kayak nggak bisa ngarep apa-apa sama AEW sebenarnya. Selama statusnya sebagai private company itu approach-nya juga tetap seperti ini. Gitu. Kalau misalkan approach-nya berbeda sih mungkin hasilnya akan berbeda ya. Ya itu sih baik lagi ke teman-teman semua ya, mau berharap seperti apa kayak AEW nih. Apakah masih seperti itu saja? Masih rela dengan bookingan Tony Khan yang random bullshit, tapi kemudian ketika dieksekusi, oh bagus, terima kasih Tony Khan, gitu-gitu. Masih mau kayak gitu? Saya sih enggak ya, kasihan sih ke teman-teman. Makanya saya jarang bahas AEW karena apa? Karena ini guys, ngikutinnya juga susah. Saya juga jadi bingung, mau harus dari mana ngikutinnya Pak gitu. Jadi kayak nggak ada kejelasan juga. Perlu dibahas di in-depth.
Tolong di komen ya. Itu aja dulu buat episode hari ini. Silakan komen. Kalau mau komen tentang yang tadi, atau mungkin komen tentang lain, atau mau kasih saran juga boleh di komen. Silakan like dan share jika bermanfaat. Dislike boleh kalau nggak suka. Tapi yang jelas, kalau misalkan teman-teman tidak suka, jangan doxing ya. Ini bukan ke saya pribadi, tapi ya semuanya juga kayak gitu. Silakan subscribe jika tidak mau ketinggalan update MIF Wrestling ke depannya. Karena nanti saya sudah siap nih 3 konten in-depth. 3 konten in-depth loh ya. Meskipun yang pertama itu baru rilisnya nggak tahu minggu ini atau minggu depan. Kayaknya sih rilisnya hari Sabtu ya, in-depth. Nggak tahu sih ya, mudah-mudahan sih bisa rilis hari Sabtu gitu. Udah itu aja dulu episode buat hari ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Sekian.